Selamat pagi, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai bab hubungan industrial dan serikat pekerja. Sebelumnya, anggota dari kelompok 10 ada 3 orang, yaitu Aprilia Muharam absen 4, Dwita Putri Widjadari absen 7, dan Galuh Pramesti absen 8. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan hubungan formal antara kelompok manajemen dan kelompok pekerja yang terdapat dalam suatu organisasi. Pengertian ini diambil dari buku yang ditulis oleh Siagian tahun 2007 pada halaman 328. Istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan hubungan industrial adalah hubungan kerja. Selain itu, menurut Sirait dalam bukunya, hubungan industrial menyangkut seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya, baik langsung maupun tidak langsung dalam hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Siagian juga menyatakan bahwa hubungan industrial yang didasarkan atas semangat kerja sama tidak terbatas hanya pada pemberian kesempatan kepada karyawan untuk memberikan saran-saran tentang cara-cara kerja yang lebih efisien, efektif, dan produktif. Hubungan industrial juga pada dasarnya berhubungan dengan pembayaran tenaga kerja yang murah, kesepakatan yang dibuat antara majikan atau atasan dengan karyawan, di mana pengusaha memberikan kompensasi bagi pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hubungan industrial. Hubungan industrial pada dasarnya didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Oleh karena itu, hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip yang berjumlah 6. Yang pertama ada kepentingan yang sama. Jadi pengusaha, pekerja, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Sebab itu, terutama pengusaha dan pekerja harus sama-sama memberikan upaya yang maksimal melalui pelaksanaan tugas sehari-hari untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan mengakibatkan keberhasilan perusahaan. Jadi pekerja dan serikat pekerja harus membuang kesan bahwa perusahaan hanya kepentingan pengusaha. Padahal perusahaan juga merupakan kepentingan pekerja. Dengan demikian, pengusaha juga harus membuang sikap yang memperlakukan pekerja hanya sebagai faktor. Yang kedua, ada perusahaan dan industri. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Jadi semakin banyak pengusaha yang membuka perusahaan atau memulai usaha baru, maka semakin banyak pula orang yang akan mendapatkan penghasilan. Semakin banyak pekerja yang memperoleh penghasilan, semakin banyak perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitas. Jika produktivitas perusahaan akan meningkat, maka akan semakin banyak pula pekerja yang memperoleh peningkatan penghasilan. Dan dengan demikian, pendapatan nasional akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Yang ketiga, ada hubungan fungsional. Pekerja dan pengusaha mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda dengan pembagian kerja atau pembagian tugas yang sebanding. Perusahaan sebagai pemimpin tugas, pengusaha sebagai pemimpin mempunyai fungsi menggerakkan, membina, dan mengawasi, sedangkan pekerja berfungsi sebagai eksekutornya. Yang keempat adalah bagian organisasi dari perusahaan. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Sebagai anggota keluarga, mereka harus saling mengasihi, saling memperhatikan kepentingan yang satu sama lain, dan saling membantu. Pengusaha perlu memahami cara pikir dan kepentingan pekerja dan serikat pekerja. Yang kelima, ada mengurangi perselisihan. Jadi tujuan pembinaan hubungan industrial adalah
menciptakan ketenangan dan berusaha agar ketenteraman bekerja dapat terwujud, supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Untuk itu, masing-masing unsur mitra sosial, pengusaha dan pekerja, harus menjaga diri untuk tidak menjadi sumber masalah dan perselisihan. Yang keenam adalah kesejahteraan bersama. Peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan, yaitu kesejahteraan baik kesejahteraan pengusaha maupun kesejahteraan pekerja. Pekerja yang berhasrat memperoleh upah lebih tinggi harus siap dan harus mampu meningkatkan produktivitas kerjanya. Bila seorang pekerja menerima upah lebih tinggi dari nilai kontribusi yang diberikannya kepada perusahaan, maka terpaksa ada orang lain yang menerima upah lebih rendah dari nilai kontribusinya. Jadi apabila seorang karyawan kurang berkontribusi untuk perusahaan tapi dia memperoleh gaji yang tinggi, maka di sisi lain ada karyawan yang memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perusahaan, namun gaji yang didapatkannya cenderung lebih rendah. Selanjutnya ada sarana hubungan industrial. Jadi prinsip-prinsip hubungan industrial yang sebelumnya sudah kita bahas akan berjalan baik, akan dilaksanakan dengan baik apabila perusahaan dilengkapi dengan beberapa sarana yang sebagai berikut. Yang pertama ada peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban pekerja, serta kewenangan dan kewajiban perusahaan. Peraturan pada dasarnya dibuat sepihak oleh pengusaha, namun peraturan juga harus mengacu pada perundangan yang berlaku. Peraturan perusahaan wajib dipenuhi oleh dua pihak, baik itu pengusaha maupun pekerja. Yang kedua, ada lembaga biparit. Lembaga atau forum biparit adalah forum konsultasi antara wakil pengusaha dan wakil pekerja. Wakil pekerja perlu diupayakan mewakili unit kerja dan kelompok golongan jabatan. Bila di perusahaan telah dibentuk serikat buruh atau serikat pekerja, maka beberapa pengurus serikat pekerja dapat mewakili pekerja di forum biparit ini. Yang ketiga adalah serikat pekerja. Partisipasi pekerja dalam hubungan industrial dapat dilakukan secara langsung atau secara perwakilan. Dalam bentuk perwakilan ini biasanya diwakilkan atau dibentuk serikat pekerja. Yang keempat adalah perjanjian kerja bersama. Perjanjian ini pada dasarnya sama halnya dengan peraturan perusahaan karena memuat ketentuan mengenai wewenang dan kewajiban perusahaan serta hak dan kewajiban pekerja. Yang kelima ada asosiasi pengusaha. Sama halnya dengan pekerja, pengusaha juga mempunyai hak berserikat atau berkumpul. Asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau wakil pimpinan perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Yang keenam, ada lembaga triparit. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai lembaga biparit. Kali ini kita akan membahas mengenai lembaga triparit. Lembaga triparit adalah forum konsultasi antara wakil serikat pekerja, wakil pengusaha, dan pemerintah. Fungsi utama lembaga ini adalah membantu pemerintah merumuskan kebijakan ketenagakerjaan pada umumnya dan menyelesaikan masalah industrial. Jadi perbedaan antara lembaga biparit dan triparit, jika lembaga biparit merupakan forum konsultasi antara pengusaha dan pekerja, sedangkan lembaga triparit merupakan forum konsultasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Yang ketujuh adalah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi setiap keluhan, perbedaan pendapat, atau tuntutan pekerja diharap dapat diselesaikan melalui lembaga biparit. Namun apabila lembaga biparit tidak mampu menyelesaikan, maka wakil pengusaha atau wakil pekerja dapat meminta bantuan jasa perantara dari pegawai Departemen Tenaga Kerja atau mediator dari lembaga triparit. Yang kedelapan, ada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mencakup ketentuan sebelum bekerja, saat bekerja, dan sudah bekerja. Yang kesembilan, ada pendidikan hubungan industri. Pendidikan ini diperlukan bagi pimpinan serikat pekerja dan pimpinan perusahaan agar mereka memahami prinsip hubungan industrial, UU Tenaga Kerja,
peranan dan fungsi lembaga penunjang, serta meningkatkan soft skill. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan perusahaan dengan pekerja atau buruh, atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dengan demikian, UU Nomor 2 Tahun 2004 mengenal 4 jenis perselisihan, yaitu 1. Perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhnya hak, di mana hal ini timbul karena perbedaan pelaksanaan atau perbedaan penafsiran terhadap ketentuan UU, PK, PP, atau PKB. Kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja dalam PK, PP, dan PKB. 3. Perselisihan PHK. Perselisihan PHK timbul apabila tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhir hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak. Keempat, perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan antara SP atau SB dalam satu perusahaan karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan. Mekanisme yang harus ditempuh dalam setiap perselisihan adalah melalui bipartir, mediasi atau konsiliasi, dan arbitrase, serta pengadilan hubungan industrial. Semua jenis perselisihan ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah secara bipartit. Apabila perundingan mencapai persetujuan atau kesepakatan, maka persetujuan bersama atau PB tersebut dicatatkan di Panggilan Hubungan Industrial (PHI). Namun apabila perundingan tidak mencapai kata sepakat, maka salah satu pihak mencatat perselisihannya ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada kabupaten atau kota. Mediator atau PNS yang diangkat oleh menteri untuk menangani dan menyelesaikan keempat jenis perselisihan dengan wilayah kewenangan pada kabupaten atau kota. Mediator dalam menjalankan tugasnya selalu menggunakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah. Apabila mediator tidak berhasil menyelesaikan perselisihan tersebut, maka mediator wajib mengeluarkan anjuran tertulis. Apabila anjuran mediator diterima oleh para pihak, maka persetujuan bersama yang selanjutnya dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, apabila anjuran tersebut ditolak oleh salah satu pihak, maka pihak yang keberatanlah yang mencatatkan perselisihannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Konsiliator bukan PNS, tapi masyarakat yang telah mendapatkan legitimasi dan diangkat oleh menteri yang mempunyai kewenangan yang sama dengan mediator, akan tetapi jenis perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan, khusus perselisihan hak hanya boleh ditangani oleh mediator. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1957, konsiliator tidak dikenalkan. Arbiter bukan PNS,
Tetapi masyarakat yang telah mendapatkan legitimasi dan diangkat oleh menteri yang mempunyai wilayah kewenangan secara nasional, namun arbiter tidak berhak menangani perselisihan hak dan perselisihan PHK, tetapi berhak menangani perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja. Arbiter mengedepankan penyelesaian secara musyawarah, dan apabila dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dibuat persetujuan bersama. Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004 dan berada pada setiap kabupaten, kota, atau pengadilan negeri, berwenang menangani keempat jenis perselisihan, dan ketentuan bahwa pada tingkat pertama dan terakhir untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan, sedangkan tingkat pertama untuk jenis perselisihan hak dan perselisihan PHK. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Intervensi Orde Baru dalam kehidupan sosial politik serikat, buruh untuk menciptakan pengendalian yang kuat dalam mengintegrasikan ke dalam arus besar pembangunan. Hal ini dikemukakan oleh Dede Haryadi bahwa pengendalian yang kuat dalam mengintegrasikan serikat pekerja ke dalam arus pembangunan ditandai oleh dua momentum, yaitu momentum pertama ialah pelaburan serikat pekerja ke dalam wadah-wadah tunggal dalam bentuk federasi atau Federasi Buruh Seluruh Indonesia pada Februari tahun 1973. Kemudian peluang kerja yang sama di Amerika Serikat. Ada 5 peraturan persamaan kerja di Amerika Serikat. Yang pertama ada the Civil Rights Act of 1991. Yang kedua ada Civil Rights Act 1964. Yang ketiga ada Equal Pay Act 1963. Yang keempat ada Age Discrimination in Employment Act 1967. Yang kelima ada Vocational Rehabilitation Act 1973. Kemudian ada upah minimum sesuai dengan ketentuan Permen nomor 01/MEN/1999, Kepmen nomor 226/MEN/2000 tentang upah minimum dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dinyatakan bahwa setiap tahun pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi, menetapkan UMP dengan tujuan kesejahteraan atau upah yang diterima pekerja atau buruh tidak merosot atau lebih rendah dari perkembangan harga-harga di pasar. Dan inflasi, atau dengan kata lain upah yang diterima pekerja atau buruh sesuai dengan kebutuhan hidup minimum atau KHM secara pekerja atau buruh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.